Puji Tuhan, pemirsa sekalian, hari ini kita berbicara tentang suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan semua umat manusia, ya, yaitu uang. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Saya ingin sekali membahas ini hal yang sangat esensi sekali. Buka bersama-sama dengan saya dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10, kita melihat daripada ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Firman Tuhan ini dikatakan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini kita dapat melihat ada dua perbandingan yang sangat kontras sekali. Yang pertama, Tuhan Yesus langsung berbicara yaitu konteksnya tentang pencuri. Kita tahu pencuri ini yang Tuhan Yesus maksudkan tidak lain, tidak bukan adalah iblis. Jadi kita harus kenali pemirsa sekalian, di dalam kehidupan kita ada satu serangan musuh yang secara konstan mau membombardir dalam kehidupan kita. Dan kemudian di sini yang dicuri oleh iblis itu ada 3 hal. Dikatakan di sana ya, yang dilakukan oleh iblis adalah dia mencuri. Nah, yang dicuri ini apa pemirsa sekalian? Ada sesuatu ayat yang ingin saya juga koneksikan ke sana. Kalau saudara pemirsa sekalian lihat di dalam kitab Roma 14 ayat 17. Firman Tuhan berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ini yang saya lihat, bahwa ternyata nomor 1 yang dicuri itu adalah kebenaran, righteousness. Nah, pemirsa sekalian, hari ini kita berbicara masalah uang. Tadi kita berbicara bahwa uang ini adalah sesuatu alat yang sangat pelik sekali. Nah, kalau kita tidak berhati-hati dalam mengelola keuangan kita bisa menjadi masuk dalam satu kategori yaitu kita mencintai uang. Nah, firman Tuhan sudah mengatakan bahwa cinta uang adalah akar daripada segala kejahatan. Jadi bukan uangnya, pemirsa sekalian, ya, tetapi cinta uang. Cinta uang ini berbicara berarti pada waktu masuk dalam kehidupan kita, kalau kita tidak memiliki pandangan yang benar, tujuan yang benar, maka jangan-jangan kita akan lebih mencintai uang, mencintai berkat daripada pemberi berkat itu. Itu yang dimaksudkan. Nah, pada waktu kita kemudian mulai mengizinkan pencuri ini untuk mencuri sesuatu dalam kehidupan kita, yang namanya kebenaran, ini sangat penting sekali. Kebenaran adalah sesuatu yang sangat esensi sekali, lebih daripada uang. Nah, maka yang terjadi adalah kita mulai memiliki pandangan yang blur. Pemirsa, pernahkah Anda memiliki suatu kondisi bahwa mata Anda harus pakai kacamata? Ya, pada waktu Anda blur atau mata Anda rabun, dalam bahasa Inggrisnya enggak lagi 20/20 vision, maka yang terjadi Anda hanya mereka-reka saja, melihat apakah benar ini daun, apakah ini kursi, apakah ini gagang pintu, apakah ini handphone saya. Kadang-kadang kita bisa dial nomor yang salah. Nah, ini yang saya maksudkan. Pencuri yang dia mau curi adalah kebenaran nomor 1 dalam kehidupan kita. Sehingga akibatnya kita pada zaman now ini kita seringkali melihat orang menghalalkan segala macam cara untuk kemudian mengentertain nafsu kehidupannya. Sehingga akhirnya dia menjadi dimabukkan secara kepayang. Dia kerja pagi-pagi, banting tulang, peras keringat, lupa istri, lupa anak, lupa Tuhan. Dan kemudian yang terjadi adalah dia diingatkan pada waktu sampai akhirnya dia dijebloskan dalam penjara. Saya sering kali menemui orang-orang seperti ini pada waktu saya harus khotbah di penjara. Kasihan sekali, yang menjadi korban adalah ternyata bukan orang itu sendiri, tetapi istri yang ada di rumah dan anak-anak yang gak bisa sekolah. Dan saya mengingatkan Anda bahwa kebenaran ini nilainya adalah sesuatu yang sangat mendasar sekali, esensi dalam kehidupan kita. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, dibunuh. Yang dibunuh apa nih sekarang pemirsa sekalian? Jadi dari dasar Roma 14:17 tadi, yang kedua yang dicuri adalah damai sejahtera. Kalau kebenaranmu sudah hilang, maka apapun yang kamu punya, kamu gak akan punya damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, peace I live with you, and peace that is not the same that the world can give you. Damai sejahtera yang tidak berasal daripada dunia. Orang dunia berpikir kalau uangku, misalnya saudara hari ini saldo saudara cuma 100 juta misalnya. Saudara berpikir kalau saudara punya uang 10 miliar, saudara akan hidupnya tenang. Saudara tahu nggak, pada waktu uangmu 10 miliar, hidupmu tidak akan lebih tenang daripada engkau punya 100 juta. Jadi bukan nominal uangnya yang akan mendatangkan damai sejahtera, tetapi the state of mind dan hubungan saudara dengan Tuhan itu sendiri. Kalau engkau tahu kenapa Tuhan memberkati saudara dengan 100 juta, maka engkau akan hidup dengan syukur. Kalau saldomu tinggal 10 juta atau tinggal 1 juta bahkan, tetapi kalau saudara memiliki hubungan yang dengan tenang dengan Tuhan, maka hidupmu akan memiliki damai sejahtera. Yang ketiga, dan kemudian yang dibinasakan adalah sukacita.
Kalau saudara sudah nggak punya kebenaran dalam kehidupan, saudara nggak punya damai sejahtera, saudara nggak akan pernah punya sukacita. Punya uang berapapun, saudara hari ini bisa beli dengan uang tunai mobil yang harganya 10 miliar pun, atau jam tangan yang sangat bagus, tas yang sangat mewah, engkau bisa naik first class untuk pergi ke luar negeri, liburan di sana sebulan, tetapi di sana engkau akan masih uring-uringan, karena itu bukan esensi kehidupan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bagaimana dengan kehidupan Anda pemirsa sekalian? Apa yang menjadi esensi dalam kehidupan Anda? Sudahkah hati Anda tertambat kepada Tuhan, bukan kepada mamon? Saya mengingatkan sebagai hamba Tuhan bahwa di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang jauh lebih penting daripada uang. Dan hari ini Tuhan mau menitipkan satu alat yang namanya uang itu supaya kerajaan surga dipermuliakan melalui kehidupanmu. Ada banyak orang-orang yang dapat ditolong. Ada banyak proyek-proyek kerajaan surga yang dapat dilakukan, dapat di-finance oleh kehidupan Anda. Dan Tuhan memakai Anda untuk menjadi salah satu pendorong kemajuan kerajaan surga. Apabila Anda tertantang untuk memberikan hidup Anda sebagai alat yang akan Tuhan pakai untuk pelebaran kerajaan surga. Dan Anda mau hidup dalam kebenaran supaya uang menjadi alat dan Anda mau tepatkan dengan cara yang benar. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa sekarang untuk setiap pemirsa Good News. Mereka yang lagi terikat akan masalah keuangan. Tuhan tolong hancurkan jerat-jerat itu. Ajarkan kepada kami, inspirasi kami, berikan kami hikmat supaya apa yang sudah kami dengar dan kami tonton itu dapat dilakukan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan tolong kami supaya kami dapat Engkau pakai menjadi pelebar kerajaan surga. Aku melepaskan berkat-berkat dan hikmat, damai sejahtera, kebenaran dan sukacita untuk dimampatkan dalam kehidupan saudara. Terima sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Katakan bersama dengan saya. Amin. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.